Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, gua mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari @Ferdinand. Min, terima kasih sudah upload Mukoda and the Gangs. Walaupun di channel lain sudah jauh ke depan, di sini lebih best penceritaannya. Macam rasa tengok anime, tak rasa masa berlalu. Keep it up, Min. Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali dari Mimin untuk kalian semua yang selalu support. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pembawaannya, karena Mimin juga merasa masih belum seprofesional yang lain. Salam sejahtera buat semuanya yang sudah tengok channel ini. Selanjutnya ada dari Ramaraga. Min, kenapa aku suka cerita ini? Karena aku juga jomblo. Tenang bang, nanti ada masanya abang menjadi si Kazuki petapa genit atau si Kaito pahlawan. Amin. Ya, walau Mimin baca-baca, katanya populasi wanita di dunia ini lebih sedikit dibanding laki-laki. Yang terakhir ada dari Ashraf Fadil. Min, bahas Beastmaster. Oh oke bang, aku whitelist dulu ya. Soalnya enggak ngikutin aku animenya. Nini rencananya mau mulai bahas Irumakun season keempat. Oke lah, mungkin itu saja beberapa komentar yang bisa gua bacain di video ini. Dan biar nggak kelamaan openingnya, kita langsung saja gaskan ke videonya. Setelah sebelumnya Mukoda menerima misi dari Isak, saat ini mereka akan segera menuju ke hutan selatan. Mukoda and the Gang berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, keadaan di sana begitu sangat sunyi. Bahkan suara kicauan burung pun tak terdengar sama sekali. Sungguh situasi yang sangat menyeramkan. Dan jika ada burung-burung pun pasti sudah dimakan oleh si ular bodoh itu, kata Dora dengan kesalnya. Kemudian Vel menunjuk ke salah satu arah. Mukoda mulai turun dari punggung Vel, lalu mengintip ke arah yang dia tunjuk. Mukoda langsung bisa melihat apa yang dibicarakannya. Jejak pohon-pohon kecil dan semak-semak yang rata, hampir seperti ada sesuatu yang merayapinya. Bahkan tanahnya sendiri pun tenggelam. Jadi apapun itu pasti sangat besar. Menurutmu, apakah itu jejak ular piton raksasa hutan, Vel? Tanya Mukoda kepada Vel. Ya, aku merasakannya di depan sana. Tidak salah lagi, ini adalah perbuatan si ular, kata Vel menimpali. Mendengar itu membuat Mukoda gemetaran. Karena dari jejak yang ditinggalkannya, lebarnya mungkin sekitar 1,5 meter. Sepertinya yang ini lebih besar dari biasanya, kata Dora menimpali. Oh, monster besar. Sui ingin pergi dan menghajarnya. Sui telah terbangun dari tidur lelapnya selama perjalanan ke dalam hutan, dan sekarang sedang berusaha keras untuk melawan ular piton raksasa hutan. Wah, kalian jangan memonopoli keadaan ini sendiri sobat. Awalnya Vel tidak tertarik dengan semua ini, tapi melihat Dora dan Sui bersemangat, ia terbawa suasana dan ingin ikut berburu ular juga. Sui bisa mengalahkannya sendirian, katanya. Ayolah Sui, jangan egois. Kalian bertiga adalah teman kan? Mengapa tidak akur dan berburu bersama-sama? Mukoda menenangkan mereka yang sedang berebut buruannya. Oke, jika Anda berkata demikian Master, kata mereka setelah mendengar kata-kata tuannya. Setelah perdebatan tentang perburuan selesai, mereka mulai mengikuti jejak ular piton raksasa hutan. Namun, tidak lama kemudian suara Vel kembali terdengar di benak Mukoda. Berhenti, kata Vel, dan Mukoda pun langsung berhenti. Itu ada, tepat di depan kita, kata Vel sembari memberi isyarat dengan hidungnya. Dan di sana, di antara pepohonan, merayaplah seekor ular paling besar yang pernah Mukoda lihat. Kulitnya berbintik-bintik yang benar-benar mengingatkannya pada ular piton. Astaga, benda itu besar sekali, bisik Mukoda. Tubuhnya begitu sangat panjang, dan ular itu memiliki diameter yang sama tingginya dengan Mukoda. Memikirkan bagaimana bentuknya saat melingkar membuat Mukoda merinding. Itu sama besarnya dengan Vasuki yang ditemuinya di lantai bos ruangan bawah tanah Dolan. Dan bahkan menyaingi Hydra yang pernah menjadi bos lantai terakhir di ruang bawah tanah Everling.
itu mungkin sebenarnya lebih besar dari keduanya, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat tekanan darah Mukoda melonjak tinggi. "Hei, ini urusan kita!" teriak Dora. Piton raksasa hutan memutar kepalanya untuk melihat langsung ke arah mereka. "Wah, hei, apa hanya aku yang merasakannya? Itu cukup cepat." Mukoda tergagap saat melihat ular piton itu meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang menyenangkan. Dan ia mendapati dirinya secara refleks mundur bersembunyi di balik tubuh Vel. Makanan ada di depannya, tentu saja ia akan bergerak cepat, kata Vel. "Oke, tapi sepertinya itu khususnya berlaku untukku." Mukoda menimpali. Ya, menurut Vel juga, sepertinya si ular piton menganggap Mukoda yang terlihat paling enak di antara mereka semua. Kemudian Vel meminta Mukoda berhentilah berbicara dan mulai berlari, karena Mukoda bisa terjebak dalam pertempuran mereka. Peringatan Dora mendorong untuk segera berlari, tapi saat Mukoda berbalik untuk melarikan diri, ular piton raksasa itu merasakan bahwa mangsanya sedang berlari dan mempercepat langkahnya. Dalam sepersekian detik, mulutnya yang menganga sudah berada tepat di hadapannya. Jadi tentu saja Mukoda memekik tak jelas sebelum terjatuh ke tanah. Ia bergegas ke sana kemari, mencoba untuk mendapatkan kembali pijakannya, tapi dirinya begitu panik sehingga ia tidak bisa berdiri sama sekali. "Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lari sebelum ular itu memakanmu," kata Vel dengan tenang dan tiba-tiba berada di antara mereka. Pada akhirnya Mukoda berhasil berdiri dan menjauh dari monster itu. Namun sebelum ia bisa pergi jauh, bunyi gedebuk yang keras terdengar saat benda berbentuk bola yang bergerak dengan kecepatan luar biasa menghantam ular piton raksasa tepat di kepalanya dan membuatnya terbang. Ternyata bola besar itu adalah Sui yang berubah bentuk ke mode raksasa. "Sui akan melindungimu, Tuan," kata Sui. Vel memang berusaha terlihat keren, tapi Sui telah mencuri perhatian itu. Kemudian Mukoda melirik ke arah Vel. Dan benar saja, sudut mulutnya bergerak-gerak karena kesal. Apakah hanya saya saja, atau apakah kita pernah mengalami rangkaian kejadian serupa sebelumnya? Vel bergumam dalam kesalnya yang lagi-lagi momen epiknya dicuri oleh Sui. Vel, kamu benar-benar siap berpose dan merayakan momen besarmu, tapi kemudian kata Dora sambil tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. "Hei, hentikan, Dora, itu tidak lucu." Mukoda menimpali dan Dora masih memegangi perutnya tertawa terbahak-bahak. "Tapi maksudku, ayolah, dia hanya..." Mukoda bergumam sambil menahan rasa ingin tertawanya. Kembali Mukoda mencoba menenangkan Vel jika Sui itu masih anak-anak. Jadi ia tidak tahu menau dengan apa yang menjadi tujuannya. Terlihat kedutan di mulutnya semakin keras. Vel terlihat sangat kesal. Dan ia berniat melampiaskan kekesalan itu pada ular piton yang telah berhasil pulih lalu mendekati mereka sekali lagi. Rahangnya yang menganga terbuka lebar dan siap menelan mereka utuh. Tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Di saat yang sama, Dora berteriak. Sebuah pilar es besar dan runcing yang dia buat menghantam kepalanya sekitar mata dan moncongnya, menembus langsung ke rahangnya dan menjepit ke tanah. Ular itu meronta-ronta dengan liar, namun meskipun beratnya luar biasa, ia tidak mampu melepaskan diri. Namun gerakannya menimbulkan banyak kerusakan pada hutan di sekitarnya. Pepohonan pecah di sekelilingnya, tumbang dengan suara gemuruh satu demi satu. "Oh sial, wah!" Mukoda menjerit ketika ia nyaris tertimpa pepohonan yang melayang ke arahnya. "Grrr, aku akan memberikan pukulan mematikan, binasa kau," kata Vel mengeluarkan amarahnya menggeram sambil mengangkat kaki depannya. Lalu menurunkannya dengan seluruh kekuatannya, memotong kepala ular piton raksasa hutan itu dengan satu pukulan. Secara teori hal ini bagus, tetapi tidak memberikan efek yang diinginkan. "Apa-apaan ini? Benda itu sudah mati kan?" ucap Mukoda yang tercengang. Bahkan tanpa kepalanya, sisa tubuh ular itu menggeliat dengan liar seperti biasanya. Lalu terlihat Sui hampir sama tidak puasnya dengan Vel. Serangan pertama itu akhirnya menjadi satu-satunya kontribusinya pada keseluruhan pertarungan. Saya tidak akan mendengar keluhan Anda. Kamu menyelaku tepat di bagian yang bagus." Vel bergumam dengan kesal menimpali. Mukoda meminta Vel agar tidak tersinggung dengan itu. Namun menurut Vel, dirinya tidak kesal karena hal tadi, karena itu hanya pemanasan. Hal sebenarnya masih menunggu di ruang bawah tanah. Setelah itu Vel meminta Mukoda untuk segera pulang dan segera memasakkan mereka daging naga yang telah dijanjikan sebelumnya.
Sebelum pulang, Mukoda menumpukan mayat ular piton raksasa yang dicemooh oleh familiarnya yang tidak sabar sebelum memulai perjalanan kembali ke Harfell. "Kami kembali, Ishak," Mukoda berseru saat mereka masuk ke dalam kuil petualang. Rahang Ishak ternganga saat dia berputar menghadap ke arah mereka. "Apa? Tapi kamu baru saja pergi pagi ini. Tolong jangan bilang padaku kamu memutuskan untuk meninggalkan misi ini," kata Ishak dengan cemas. Mukoda merasa mereka kembali begitu cepat sehingga dia tidak percaya kalau misinya sudah selesai. Dan ini mengejutkan, mengingat semua orang sangat lapar sehingga mereka berhenti untuk makan siang dalam perjalanan pulang. Meskipun tiba-tiba di kuil petualang sekitar senja, tapi tampaknya itu masih terlalu cepat. Meskipun semua orang sangat antusias dengan daging naga, Mukoda berhasil memujuk mereka untuk menundanya sampai makan malam. Mereka akhirnya makan mangkuk orc dan jahe untuk makan siang. "Tidak, kami tidak meninggalkannya. Kami baru saja mengurusnya," kata Mukoda menenangkan Ishak. "Benarkah? Kamu tahu? Kamu bisa memberitahuku jika kamu gagal. Silahkan jangan berbohong padaku," Ishak menimpali dengan rasa masih tidak percaya. "Tidak, sungguh kami tidak gagal. Itu sudah mati." Mukoda kembali membuat Ishak percaya. Pada saat itu, Vel yang mendengarkan percakapan dari belakang tiba-tiba berdiri di depannya dan berbicara keras-keras sambil cemberut. "Kekurang ajaran pria ini semakin melelahkan. Haruskah aku menggigitnya?" katanya. "Lakukan, biar dia mendapatkannya. Itu akan mengajarinya agar tidak berpikir kita bisa gagal," kata Dora memanaskan suasana. Di sini Mukoda meminta Dora untuk diam, jangan memanas-manasi situasi. Ishak yang mendengarkan amarah Vel langsung mendekati Mukoda, seperti menjadikan Mukoda tameng dari ancaman Vel. "Vel, berhentilah mengatakan hal seperti itu. Kamu membuatnya takut. Kamu ingin mempercepat agar kita bisa pulang dan makan malam, bukan? Semakin lama kamu menakutinya, semakin lama kita akan makan," kata Mukoda pada Vel. Vel sendiri tidak mentolerir sesuatu keterlambatan dan ia meminta Mukoda untuk segera menyelesaikan urusannya. Setelah percakapan itu, Ishak akhirnya mulai menaruh percaya kepada Mukoda dan mengajak Mukoda ke gudang belakang untuk mengecek makhluk itu. Saat Mukoda mengeluarkan ular dari tas ajaib yang dibawa Vel, Ishak membeku di tempatnya kecuali rahangnya yang terjatuh sekali lagi. Ia begitu sangat terkejut setelah melihat mayat ular piton raksasa di hadapannya. Mukoda menjelaskan tidak akan ada ular yang tidak bisa dibunuh oleh Vel, Dora, dan Sui. Ishak mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mukoda karena sekarang semua orang akhirnya tidak akan mengganggunya, setidaknya untuk saat ini. Mukoda mengerti kalau Ishak merasa lega, tapi melihat lelaki tua botak menangis di depannya sungguh membuat Mukoda canggung. "Jadi, bisakah kami mengurus bayaranku?" kata Mukoda memotong Ishak yang sedang menangis. Permisi, hadiahmu." Tentu saja, Ishak menimpali. Mengingat ini adalah permintaan darurat, misinya sendiri akan dibayar 230 koin emas. Tinggal masalah material monsternya saja. Apa yang ingin Mukoda lakukan dengan hal tersebut? Ishak sendiri meminta Mukoda untuk menjual semuanya ke kuil petualang. Untuk materialnya sendiri, karena menurut Vel dagingnya tidak enak, jadi Mukoda tidak akan mengambilnya. Mungkin Mukoda akan meminta sepotong kulitnya. Itu jelas merupakan bahan yang langka. Dan karena Lambert secara teknis adalah seorang pengrajin kulit, dia mungkin akan menghargainya sebagai souvenir. Kurang lebih Mukoda sudah menyerahkan sepenuhnya bisnis tonik rambut ke tangannya. Jadi tentu saja ia berhutang budi pada pria itu. Mukoda memutuskan untuk meminta sekitar sepertiga dari kulit dan membiarkan kuil membeli sisanya. Mukoda memberitahu Ishak dan dia menjelaskan bahwa meskipun mereka mempercepat pekerjaannya, mereka hanya bisa memberinya sebagian kulit dan uang untuk sisa bahan paling cepat lusa. "Jadi sepertinya kita akan tinggal di kota ini untuk 1 hari lagi." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Mukoda, cemoohan dari familiarnya pun dimulai. "Apa? Tapi bagaimana dengan penjara bawah tanah?" Mukoda meminta waktu untuk istirahat karena sepertinya mereka tidak punya pilihan. Butuh waktu lama untuk mendapatkan kulit dan uang hadiahnya.
Jadi untuk sesaat mereka terjebak, suka atau tidak suka. Vel kemudian menatap tajam ke arah Ishak. Mukoda yang menyadari itu meminta Vel untuk tenang karena bentuk si ular piton itu sangat besar, jadi pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak. Ishak menjamin mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mempercepat pekerjaan itu, tapi dirinya khawatir lusa adalah waktu tercepat yang bisa mereka lakukan. Tatapan Vel yang mengancam membuatnya panik. Melihat tidak ada yang bisa dilakukan untuk mempercepat pekerjaannya, Mukoda kembali memberitahu jika penjara bawah tanah atau dungeon itu tidak akan kemana-mana. Kamu mengatakan hal seperti itu karena kamu tidak punya keinginan untuk mengunjungi ruang bawah tanah sejak awal, kata Vel menimpali. Mendengar kata-kata ketua, Dora dan Sui mulai menatap Mukoda dengan curiga yang membuatnya menggigil. Tidak, bukan itu. Hanya saja Ishak, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan selagi kita di sini, kata Mukoda kepada Ishak yang disadari oleh Vel dan Dora jika Mukoda sedang mencoba mengubah topik pembicaraan. Setelah menyelesaikan urusan mereka dengan Ishak, mereka kembali ke rumah yang Mukoda sewa. Vel, Dora, dan Sui yang baru saja terbangun semuanya bersemangat untuk makan malam daging naga mereka. Dan mereka tidak diam saja setelah sampai di rumah. Inilah waktunya untuk menepati janjimu. Keluarkan daging naganya. Ya, cepatlah memasak. Sui ingin makan daging naga. Ketiga familiar Mukoda benar-benar sedang dalam mode lapar. Aku tahu. Oke, kita akan makan malam lebih awal, kata Mukoda yang akan mulai memasak saat itu juga. Mereka begitu tidak sabar, malah sampai mengikuti Mukoda ke dapur. Tidak akan ada gunanya memujuk mereka. Jadi Mukoda memutuskan untuk menyerah dan membuat sedikit pertunjukan dengan memanggang stik daging naga mereka. Ia bertanya pada familiarnya apakah mereka lebih suka daging naga tanah atau daging naga merah. Dan mereka semua secara bersamaan menjawab keduanya. Mukoda sudah berjanji untuk memberi mereka makan daging naga, tidak ingin membuat mereka kecewa. Jadi Mukoda mengeluarkan masing-masing dalam jumlah yang banyak sesuai keinginan mereka. Setelah semuanya selesai dimasak, mereka langsung menyantap secara bersama-sama. Sejenak Mukoda berpikir menawarkan mereka daging naga sepuasnya sebagai hadiah adalah ide yang buruk. Stok daging naganya adalah sumber daya yang berharga dan mereka mengambil sebagian besar darinya. Sungguh menyebalkan menjadi aku, katanya. Keesokan harinya, Mukoda memanfaatkan informasi yang ia peroleh dari Ishak. Mukoda memberitahu familiarnya bahwa ia tidak akan pergi ke luar kota sama sekali hari itu. Tapi mereka tetap memutuskan untuk ikut, mungkin karena bosan. Sui seperti biasa tidur di tas Mukoda hampir sepanjang waktu saat mereka berpergian. Mukoda jadi bertanya-tanya mengapa dia tidak tinggal di rumah saja jika dia akan menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi di sisi lain, ia akan sedikit khawatir meninggalkannya sendirian di rumah. Bagaimanapun mereka berempat berjalan seperti biasa, tapi untuk Dora sendiri ia terbang bukan berjalan. Jadi kemana kita akan pergi? Apakah kita akan menemukan kedai makan untuk makan hari ini seperti biasa? Tanya Vel. Oh, aku suka kata-katamu Vel, Dora menimpali. Kios itu dagingnya selalu dibumbui dengan ringan, tapi dengan sedikit bumbu buatan mereka sendiri hasilnya akan benar-benar lezat. Tidak, maaf, tidak untuk hari ini, kata Mukoda yang membuat ketiganya lesu. Perjalanan Mukoda kali ini adalah pergi ke panti asuhan di kota itu. Ketiga familiarnya serempak bertanya mengapa mereka pergi ke tempat seperti itu. Hanya sebuah ide yang aku punya, Mukoda menimpali pertanyaan familiarnya. Sebetulnya ketika Mukoda pertama kali tiba di dunia ini, dirinya sangat cemas dengan masa depan keuangannya. Tetapi sejak bertemu Vel dan yang lainnya, perekonomian benar-benar stabil, malah over limit. Berkat perburuan yang dilakukan familiarnya, sebenarnya Mukoda telah mengumpulkan uang. Namun ketiga karnivora itu terus membawa hasil buruan demi buruan untuk Mukoda masak. Dan semua bagian yang tidak bisa dimasak selalu berakhir dijual dengan harga yang sangat fantastis. Sejujurnya, ia punya begitu banyak uang yang terkumpul. Bahkan Mukoda sendiri tidak tahu persis berapa besarnya tabungannya. Bahkan Mukoda sendiri tidak tahu persis betapa besar tabungannya. Namun meskipun ia mempunyai uang banyak, Mukoda tidak melakukan hal baik apapun dengan uang itu. Membeli apapun yang menarik
Membeli apapun yang menarik minatnya dan memesan barang-barang dari supermarket online-nya adalah hal terbaik yang bisa dilakukannya. Dan tidak peduli betapa mewah selera yang dimiliki Mukoda, pengeluaran seperti itu bahkan tidak mengurangi tumpukan uang yang sangat banyak. Dan tidak peduli betapa mewahnya selera yang dimiliki Mukoda, pengeluaran seperti itu bahkan tidak mengurangi tumpukan uangnya yang sangat banyak. Mukoda membeli kompor ajaib dan rumah di Karelina, ditambah semua budak yang menjaganya. Walaupun Mukoda dengan tulus menganggap mereka sebagai pegawai alih-alih sebagai budak. Singkatnya, penghasilan Mukoda melebihi biaya hidupnya dengan margin yang sangat besar. Tabungannya menumpuk jauh melampaui batas yang wajar. Jadi aku sangat bersyukur karena aku tidak perlu khawatir tentang uang berkat kalian. Tapi sebenarnya aku punya terlalu banyak barang saat ini, kata Mukoda kepada ketiga familiarnya. Kamu benar-benar punya sebanyak itu, familiarnya menimpali. Mukoda berhenti menghitung uangnya ketika mencapai 100.000 koin emas. Sejujurnya, bahkan Mukoda sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya saat ini. Sepertinya kita terlalu memburu banyak sekali, renung Dora sambil menyilangkan tangan mungilnya. Penghasilan terbanyak yang Mukoda dapat adalah dari hasil penjualan material naga. Baik naga bumi maupun naga merah telah menghasilkan begitu banyak material berharga. Buil petualang bahkan tidak mampu membeli semuanya. Sebagian besar barang itu masih tersimpan di item box miliknya. Dan ketika ia benar-benar memikirkannya, itu bukan hanya potongan naga saja. Mukoda punya sejumlah material lain yang kurang lebih ia simpan juga di item box. Belum lagi beberapa monster utuh yang bahkan belum Mukoda coba jual. Pokoknya adalah kita terus menghasilkan uang dan tidak pernah membelanjakannya, ucap Mukoda. Kalau Mimin sendiri kebalikannya, banyak barang yang dibutuhkan tapi uangnya kagak ada. Kemudian Vel berkata, mungkin itu masalahmu, tapi kami tidak membutuhkan uang manusia. Warung makan adalah satu-satunya tempat yang berharga, katanya. Ya, aku tahu, aku telah melihat tingkah laku kalian di kota, dan yang paling brutal ketika di festival daging Rosenthal. Kemudian Vel menanyai Mukoda apa yang diinginkannya dari mereka. Kalau menyuruhnya untuk berhenti berburu, hal itu tidak mungkin. Berapapun besar keinginan Mukoda agar ketiga familiarnya dapat menahan diri, Vel memastikan jika naga lain datang, mereka akan memburunya tanpa ragu-ragu. Ya, aku juga tidak akan berhenti berburu, itu adalah tentang insting, Dora menegaskan pernyataan Vel. Menurut Mukoda, itu bukan yang menjadi maksudnya, karena Vel dan yang lainnya makan banyak sekali. Jadi ketika mereka memburu makanan mereka sendiri, itu sangat membantu. Dan Mukoda mengakui jika daging-daging yang diburu oleh familiarnya merupakan daging-daging terbaik dibanding yang ada di toko daging. Tapi Mukoda berharap untuk mereka tidak memburu naga lagi. Mendengar itu, Vel berkata jika dirinya setuju dengan apa yang Mukoda inginkan, ia tidak akan secara proaktif mencari sosok buruan naga. Namun jika mereka melintas di hadapannya, familiarnya sepakat untuk memburu tanpa ragu. Oke, kita sudah keluar dari topik. Intinya adalah saya sudah memikirkan kegunaan praktis dari semua uang yang telah menumpuk ini, kata Mukoda menghentikan pembahasan tentang perburuan naga. Penggunaan praktis, gema Vel dan Dora secara bersamaan. Mukoda sudah memikirkan hal semacam itu sejak dirinya kembali dari Rosenthal, kota dengan penjara bawah tanah daging. Sumbangan yang diberikannya ke panti asuhan di sana adalah pemicunya. Meskipun secara teknis itu merupakan pembayaran dalam jumlah besar yang tidak perlu untuk seikat roti, bukan sumbangan klasik yang tidak terikat apapun. Panti asuhan itu sendiri sudah sangat kumuh dan staf mereka hampir tidak menjaga tempat itu tetap buka. Namun dari pemahamannya, anak-anak itu sebenarnya lebih baik keadaannya dibanding kebanyakan anak yatim piatu di dunia ini. Semakin Mukoda mengetahui situasi mereka, semakin ia menyadari betapa sulitnya anak yatim piatu menghadapinya. Orang dewasa harus menerima hal baik dan hal buruk apapun yang terjadi. Tapi menurut pendapatnya, orang setidaknya harus merasa bahagia dan riang ketika mereka masih anak-anak. Mukoda tahu bahwa beberapa orang mungkin akan menyebutnya munafik karena hal itu, tapi menggunakannya untuk anak yatim piatu jauh lebih bermanfaat.
Pada akhirnya, alur pemikiran itu secara alami membawa Mukoda pada kesimpulan bahwa dirinya bisa terus memberikan sumbangan. Sebelumnya, Mukoda sudah berencana untuk berbicara dengan familiarnya tentang semua hal ini. Tapi kemudian misi ular piton raksasa terjadi. Mereka menjadi sibuk dan Mukoda punya lebih banyak uang untuk diurus setelahnya. Singkatnya, ia berpikir untuk menyumbangkan sebagian ke panti asuhan setempat. Mukoda menjelaskan, meskipun mereka sedang dalam perjalanan ke sana sekarang, ia sudah memulai prosesnya secara sepihak. Mukoda merasa bersalah karena hal itu. Bagaimana menurutmu, Veldora? Tanya Mukoda soal rencana untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada anak yatim. Dalam hal ini, Anda dapat melakukan apa yang Anda mau, selama Anda tetap menyiapkan kita makanan dan makanan itu tetap enak. Aku tidak akan keberatan, kata Vel mewakili yang lainnya. Mengerti, terima kasih untuk kalian semua, kata Mukoda. Setelah Vel dan Dora memberinya lampu hijau tanpa ragu-ragu. Dan untuk Sui, walau dia masih kanak-kanak, tapi karena dia keluar dan berburu monster bersama dua orang lainnya, dia masih bertanggung jawab untuk memberi Mukoda penghidupan. Mukoda merasa salah jika tidak menjalankan rencananya juga. Kemudian Mukoda membangunkannya dan menjelaskan situasinya sesederhana mungkin. Jadi apa yang Anda pikirkan? Tanya Mukoda pada Sui. Sui tidak begitu mengerti. Tapi jika Sui bisa memakan makanan master, Sui tidak akan keberatan, kata Sui. Jadi pada intinya ketiga familiarnya membebaskan Mukoda untuk melakukan apapun terhadap uang yang dihasilkan dari perburuan monster, asalkan isi perut mereka tetap terjaga.